Hai, welcome back to TWDS, Tea with Dewi and Saira. Aku Dewi Reza. Dan aku Saira Nisar. Welcome back, dan kita episode kali ini akan ditemani oleh seorang bintang tamu yang luar biasa. Luar biasa apa? Selain cantik, dia sibuk sekali melakukan banyak kegiatan. Seorang public figure, seorang presenter, MC, you name it, ya kan? Aduh, di dunia entertainment udah lama banget. Someone that we admire. Aduh, aku dari kecil ini mah. Ya, Nadia Mulya. Aku ambil kembali suara dia. Iya, udah ada Nadia Mulya di TWDS. We are so honored Nadia Mulya bisa datang ke TWDS. Ladies, aku udah diancam soalnya kalau aku nggak datang aku nggak boleh ikut grup pedal kita lagi. Kita satu geng pedal ya, Nek. Pedal. Iya. Nah, Nadia sekarang kesibukannya apa? Punya waktu berapa lama? Actually kesibukan aku yang paling utama dan will always be number one is being a mom kan. Betul. I'm a single mom to 4 kids, jadi my kids always come first. Terus selain itu yang lagi aku utamain banget sekarang untuk isu lingkungan. Jadi tadi cerita sempat ngobrol dikit sama Sarah juga, aku lagi membangun pabrik pengolahan sampah plastik. Jadi emang udah kayaknya kalau seorang perempuan itu begitu udah punya anak-anak jadi apa ya sangat peka dengan bumi dengan dunia lingkungan ya paling enggak ya. Betul. Dan ternyata ketika aku mendalami aku kayak ternyata what I'm doing now adalah apa yang orang tua aku ajarkan. Nanti we'll talk about that later. So sekarang aku lagi fokus nih, aku punya 2 company, yang satu namanya Langit Biru Pertiwi. Itu adalah environmental event organizer. Jadi aku bikin kayak kegiatan bersih-bersih pantai, bersih-bersih sungai, aku bikin education about the environment. Kemarin aku baru bikin kelas masak plant-based. Jadi buat kelas masak. Kelas masak enak banget, orang bikinnya vegetarian kan cuma kayak gado-gado. Pasti nggak enak, gimana ternyata ini enak. Dan I'm so happy berhasil meng-convert banyak orang gitu menjadi flexitarian untuk mengurangi makan daging, karena daging itu ternyata berkontribusi terhadap climate change. So I'm doing that, dan sekarang sedang membangun pabrik pengolahan sampah plastik. Jadi doain supaya itu bisa sukses, Beb. Sukses, Beb. I'm so happy for you. Jadi sesuai gini ya, go green. Jadi go green. Ini ada plant juga. Karena di studio kita menyeru dengan background ya. Iya, betul sekali. Aku denger kamu kuliah lagi, Beb. Dan kuliah. Ambil apa, Beb? Ambil apa, Beb? Kuliahnya, Beb. Jadi aku kuliah, orang pada bingung karena again di usia yang sekarang ngambilnya S1. Orang kenapa lo nggak ngambil S2 lagi atau ngambil doktor sekalian kan? Jadi aku sama ini kan emang kuliahnya kan ambilnya ekonomi. Jadi biasa orang tua kan yang membantu untuk kita menentukan nasib kita ke depan mau seperti apa. Tapi ternyata dalam perjalanan aku menjadi public speaker, aku juga punya sekolah komunikasi, public speaking, jadi fasilitator komunikasi dan sebagainya. Kok ilmu psikologi tuh kepake banget. Jadi gue pikir, instead of me just reading bits and pieces of psychology, mendingan aku dalami lagi. So aku lagi ngambil S1 psikologi, sekarang udah tahun kedua, lagi semester akselerasi. Fingers crossed 1,5 tahun lulus, dan habis itu aku mau ngambil profesi, aku insya Allah menjadi psikolog klinis. Kita punya temen keren banget ya. Temen kita keren banget ya, dan sibuk banget. Oh my God. Iya, maksudnya you are so passionate about what you're doing gitu. Iya. Kok bisa se-passionate itu, Beb? Karena apa yang kayak kamu sekarang environmentally aware banget kan. Kayak apa sih yang bikin kamu sampai tertarik banget gitu, sampai mungkin 10-20 tahun yang lalu kamu nggak seperti ini kan? Sebenarnya bibitnya semuanya ada sih, kayak dari dulu aku tuh let's say very concerned about the environment. Ada berita yang nggak enak gitu, aku tipenya empath gitu loh. Jadi kalau ada berita about the world yang nggak beres, wah itu nggak bisa nggak tidur, kepikiran dan sebagainya. So ya itu kali ya, trigger utamanya tuh punya anak. Jadi kita ngerasa pengen melakukan kontribusi lah terhadap lingkungan. You wanna try and make the world a better place. Sekarang jujur aja aku lagi I'm not in a good state. Aku udah berapa malam gak bisa tidur gara-gara melihat apa yang lagi kejadian di Timur Tengah sana, di Rafah. Itu pasti itu bikin gak bisa tidur dan it's so mau liatnya nggak berani. Apa sakit hati, Bo? Banget. Jadi kadang-kadang aku tuh berpikiran this is my way to try and make the world a better place gitu loh. Lewat lingkungan, lewat anak-anak aku, trying to spread positivity karena
kok banyak banget negativity di luar sana. Jadi kayaknya base itu deh, just trying to be positive aja in a world yang kok banyak negative undertone. Iya, betul. I agree with you. Ya kan? Dengan kesibukan kamu sebanyak ini, how are you handling everything? Like harus jadi mama. Iya kan, jadi mama, aku aja anakku udah 2, ada anak sambung 1, jadi 3. Itu kayaknya personal question kamu deh. Dia udah bilang, gue pengen nanya ini kayak katanya. Aku sampai sempet nanya ke dia tuh, lo vitaminnya apa sih? Kok bisa se-energetic itu ya? itu, iya. Gimana bagi waktunya, Beb? That's one of the reason kenapa aku klik banget sama psychology. Kan psikologi juga mempelajari mengenai tubuh manusia, otak, terus kelenjar hormon dan sebagainya. Intinya adalah kita punya bodily function yang bisa memberikan kita boost of energy, boost of positivity. Jadi kayak law of attraction tuh benar adanya. Jadi if you think positive, you're gonna attract positive things. Dan badan kita tuh jadi sehat, jadi segar. When we're doing something we're passionate about, kan kita mau kurang tidur deh, mau dibayar nggak dibayar. Kalau ada semangat deh, jadi boost ya, boost your energy betul. ya. Jadi aku tuh I draw energy from that gitu. Kadang-kadang suka capek, capek dan kadang-kadang physically tired. Tapi I get so excited tiba-tiba kalau lagi ngebahas project baru misalnya, atau lagi ngelihat the possibilities, atau ngelihat respon orang gitu loh yang, atau even kayak kalau posting di Instagram, aku tuh tidak pernah berniat untuk like, oh this is me, ini pokoknya I just wanna share. Terus kalau bisa ada orang yang DM yang, karena dia, I just wanna say your post means a lot. I'm also a single mom. I'm also gini. Jadi it's those kind of relate things. banget ya orang-orang. It's those kind of things yang bikin aku tuh kayak gitu loh. So kayaknya I'm doing something right lah. Iya benar. Of course you are, Beb. You are. Iya kan. Terus bagi waktu sama anak dan kerjaan itu gimana, Beb? One of the bukan one of the good things ya. Pokoknya being a single mom makes me very close with my kids. Aku sampai sekarang, aku tahu mungkin ada beberapa psikolog yang kurang setuju, aku masih sering bobo rame-rame sama anak-anak. Jadi aku memang punya tempat tidur yang ukurannya extra king, super large. King. Jadi emang I try and spend time with the kids karena I'm also close with my parents, dekat sama orang tua, jadi nurun gitu loh. Keinginan aku untuk always attach sama anak-anak. Jadi kita physical contact tuh bagi kita penting, tidur nempel tuh kayak anak. Jadi kadang-kadang kalau aku during the day aku kurang waktu, dan mereka juga sibuk banget ya anak-anak sekarang ya. Yang pasti tiap malam kita makan malam bareng, kita kelutulan bareng, kita bubuk bareng gitu. Jadi ya itulah, kadang-kadang bukan kuantitinya tapi the quality-nya. Yes. How about Beb, society nih ya selalu bilang nilai bahwa when you're a mom and then you leave your kids, you do all this stuff, then you are not a good mother gitu ya. I get like maksudnya kayak gitu juga karena I'm also two mom ya nggak sih, anak 2, terus udah gitu juga kerja apa segala macam, because I'm not like a stay in mom gitu. How do you think about that? Yang lucunya ya kadang-kadang ya yang membuat komentar itu juga ada sama perempuan. Exactly. Jadi menurut aku there's something wrong. Kenapa semangat banget untuk share positivity, dan aku tuh kalau punya group of friends, itu pasti bukan group of friends kayak kalian. Kita kan kita positif loh, Beb. Kita olahraga bareng. We don't gossip kan. No. Maksudnya we talk about ourselves. Jadi menurut aku tuh ya, semua perempuan tuh butuh support system yang kayak gitu, karena kalau kita I've been unhappy before, ya kan pasti kan. Kalau kita unhappy, kita akan attract unhappy things people, again, juga, unhappy orang-orang. people juga, dan akhirnya kita jadi komentar-komentar yang gak happy. Jadi menurut aku sih kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, bisa jadi is coming from a bitter place. Exactly. Mereka karena nggak bisa dilihat dari itu nggak sih, you being a good mom or not a good mom gitu kan, bukan dilihat dari itu yang tadi kamu bilang, bukan dari kuantitinya tapi quality. Menghabiskan waktu dengan anak minimal, cek melahirkan secara normal, cek menyusui 2 tahun, cek kan kadang-kadang orang kayak betul, punya list standarnya gitu masing-masing kan. dan beda-beda kan. Ya harus lebih ini aja sih menurut aku, perempuan-perempuan tuh harus lebih saling support perempuan aja sih. Aku setuju sih dengan perempuan saling support perempuan, karena banyak sekali di sosial media kita lihat deh, banyak yang komen-komen negatif. Ada yang nggak mau punya anak dikomenin negatif, ada yang sibuk kerja dikomenin negatif juga. Pasti nggak ngurusin anak dan suami. Ya elah, maksudnya benar kata Nadia di rumah tadi, terus juga salah, kayak go get a life gitu kan. Benar kata Nadia tadi, it comes from a better place. Jadi mungkin mereka juga ngerasa nggak cukup ya akan dirinya sendiri seperti itu. Nah, Bo,
Apa nih? Gue mau nanya, this is a bit personal. The hardest part you have to deal as a woman. The hardest part apa ya? Mungkin itu kali ya, standar di society kali ya. Iya. Jadi I'm pretty lucky karena ada beberapa boxes yang aku berhasil tick, jadi bisa dikatakan aku udah lolos itu, gitu loh. Jadi tapi ini kan karena kebetulan jalan aku tuh seperti itu. Aku kebayang orang yang ada yang box yang nggak di-tick aja itu pasti akan stres. Contoh. Aku melahirkan anak tuh secara normal. Bagi aku ya emang alhamdulillah dikasih seperti itu. Tapi kalau pada saat dulu pas kita masih ingat gak, kita lagi hamil, kita punya geng-geng yang ibu-ibu yang baru melahirkan lagi hamil, berasa gitu loh ada kayak semacam judgement, oh lu lahirin normal hebat ya, you know. Iya. Terus itu suka dapet gitu sih kata-kata kayak gitu. Berapa lama dia hebat ya gitu loh. Jadi aku beruntung karena I managed to tick all the boxes, but it was never my intention karena untung emang bisa gitu loh. Tapi bagi mereka-mereka yang nggak tick all the boxes, bagi perempuan menurut aku itu the hardest thing sih, mendapatkan judgment dari society. True. Dan juga expectation, mereka berekspektasi kalau perempuan itu, apalagi perempuan di Jakarta ya, di ibu kota itu harus serba bisa. Dan lu mesti cantik. Iya. Lu mesti, sekarang you have to do everything. Yes. Gaul apalagi. You can be independent but not too independent. Yeah. You have to, you know, things like that. Lo harus cantik tapi juga jangan berlebihan. You have to do this, kayak what dan gitu. sekalinya misalnya kita posting sesuatu di social media, kita kelihatan gak bagus, orang tuh akan komentar, ih kak kok kelihatan tua, ih kak kok kelihatan gemuk, Iya. gitu loh. Jadi kalau kita kelihatannya bagus, ngapain ngurus anak ya, olahraga mulu kerjanya, gitu kan, salah lagi. asli. Tapi akhirnya mungkin juga karena dengan usia ya, semakin matang aku ngeliat ya udah itu udah karakter orang-orang, karakter netizen seperti itu gitu loh. Justru kalau nggak dikomentarin, kok tuh mereka lagi kurang kreatif ya. Jadi udah terbiasa dia. Jadi mana di komennya? Take it with a pinch of salt lah. Itu satu. Sama kedua, udah ketebak kan sebenarnya komentar orang tuh seperti apa. Jadi that's why aku kalau posting segala sesuatu bisa dikatakan aku posting aman karena I don't want strife in my life. Gue males ribet gitu loh. Aku tahu kalau aku posting ini pasti akan ada ocehan orang kayak begini gitu. Jadi ya udah, gue nggak usah posting ribet amat. Aku posting ya kira-kira menurut aku ada manfaat untuk orang lain. Udah gitu aja sih. Jadi sama mungkin intinya untuk wanita-wanita di luar ya, tidak usah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya, karena standar tiap orang beda-beda ya. Apalagi membandingkan dengan yang ada di social media. I mean like kita sendiri pernah mengalami, bukan niatnya kita mau faking it ya. Tapi kita nggak mau ngumbar kesedihan kita. Benar. Jadi yang kita post juga what they wanna show ya. Only happiness dong, only our achievement. Positivity aja. Ngapain juga kan kita mengepost yang lagi sedih-sedih. Aduh gimana dong nih. Tapi bukan berarti kita nggak sedih, bukan berarti kita nggak ada masalah-masalah. Cuman kita nggak nunjukin aja ya. Share aja. Betul. Barengan lagi. How you manage your mental health? That's a good question. Yes. I need the answer. Kayak waktu kemarin yang aku cerita, aku udah berapa malam tuh sulit banget tidur dengan what's going on in Rafa gitu. How do I manage ya? I just try and do it day by day aja sih. Iya. The world is not at a good place at the moment. Sekarang banyak kondisi yang memang menyedihkan dan menurut aku kalau kita nggak sedih, there's something wrong with us. Kita nggak boleh apatis gitu. Jadi ya gimana ya? Karena aku belajar psikologi jadi lumayan bisa menterapi diri sendiri. But intinya adalah when we are not feeling okay, it's okay. Everybody goes through that gitu. Jangan berpikiran it's the end of the world. Jangan berpikiran yang terlalu katastrofi dan sebagainya. Pokoknya take it day by day. Betul. Be easy on yourself dan mesti punya support system yang kuat sih. Betul. So that's how I deal with my mental health gitu. Aku accept. Kemarin aku sempat loh benar-benar yang kayak di tempat tidur cuma tergelentak aja nangis kebayangin. You can do anything. And I can do anything gitu loh. Dan ya udah aku sampai ngomong sama diri aku sendiri, it's okay, cry, let it out gitu. Dan I allow myself satu hari itu to do nothing. Gitu. Kebetulan proses it aja gitu ya, sehari itu benar-benar jalanin aja, but know it will be better.
pasti besok akan lebih baik lagi. Udah hanya bisa gitu aja, ride it out aja. Ride it out. Oke, itulah guys. Next question. Sampai kita mesti ketemu, maksudnya mesti punya support system Iya, yang bikin happy. iya. Di situlah aku masih ada satu curhatan loh yang aku belum cerita ke kamu. Remember Apa ini? Iya kan, kita mau ke Singapura, Beb. Oh iya, Beb. Oke, next question. Apa mimpi Nadia yang belum tercapai? Apa ya? I don't have an answer for that. Apa ya kira-kira ya? Apa kira-kira? What do you wanna achieve yang belum tercapai? Apa mau aja sih? menyelesaikan kuliah, mau punya praktik with my daughter karena I heard your daughter juga ambil psikologi kan? My daughter ambil Udah psikologi. berapa sekarang umurnya berarti? Sekarang nanti bulan Juni dia 18 years old. Udah mau kuliah di UGM, udah diterima. Wow. Insya Allah. Jadi membayangkan one day praktek psikologi with my daughter, I want to have a successful business in the environment sih. Makanya sekarang lagi jongo style, lagi kerja keras dulu aja. Apa ya? Aku tipe orangnya ini banget sih, Pisces banget sih, go with the flow aja. Go with the flow dalam segala Apa yang hal aku ya. suka sekarang lakuin, aku lakuin itu gitu ya. Iya. Jadi belum punya cita-cita yang gimana banget sih, yang belum sampean. So, we'll see. What do you think about being independent? Itu berarti you are too masculine. Oh my Yeah, God. do you agree with that? Because everyone's been talking about this feminine, masculine energy. Yes. Yes. Jadi in a way I agree with that. Aku juga merasa aku punya masculine energy Yes. too much. Too dan much. itu- Too strong ya? It goes with being a single parent. Yes. Iya kan? Jadi kalau kita single parent, kita tuh masculine energy tinggi karena kita harus menjaga keluarga. Survival kita mode-nya langsung survival, on. kita Yes, survival yes, mode gitu. yes. Jadi I agree with it dalam konteks yang positif. Jadi aku di Instagram tuh aku namanya Danny Morel, is amazing. Jadi dia membahas mengenai femininity dan juga masculinity gitu, dan it makes sense. Dan dia pernah posting sesuatu yang bikin aku nangis banget adalah karena dia bilang ada satu perempuan, dia bilang, Danny, I'm a single mother, aku lupa dia ada berapa anak, and she was crying. Dan intinya adalah kenapa kamu seneng banget hamil dan punya anak? Because that's the only time you can truly feel feminine. Karena feminine itu kan adalah about being being very open, it's all about love, Taken care of. Taken care of. being taken care of, Yeah. sama you're very istilahnya fragile. Fragile, Yeah. Fragile is the masculine yang melindungi Melindungi, itu. yeah. Nah selama ini karena perempuan itu, dan I relate, karena dia yang selalu mengambil kendali, dia True. masculine, dia hanya Listen, bisa guys. dia hanya bisa merasakan true femininity pada saat Yes. dia punya anak. Karena Yes. femininity is about cinta kasih yang tidak mengenal Yeah. boundaries, tidak mengenal harus dicintai balik gitu loh, pure love. And I feel that with my kids gitu. Jadi ya, aku menerima saat ini aku independent, I have too much masculine energy. Tapi ya udahlah. Ya Selama udah. belum ada, Yes. sebelum aku punya anybody yang maybe one day, Yeah. cita-cita maybe one day I wanna find Just another. embrace it aja. Iya. Kalau aku bisa menemukan Karena with the right pasangan, person the that right person, actually can take Betul. care of you and Yeah. you can trust, of course you will be feminine naturally. Yes. Bener nggak sih? Betul. The question is dianya bisa nggak untuk bikin Yes. lo percaya nge-lead Betul. dia nggak sih? Jadi kayak cewek-cewek nih, cowok-cowok udah pada takut duluan. Aduh nih cewek kayak personally Iya, ya, kayak iya. gue juga soalnya Aduh, kan. tuh independent, Aduh tuh kamu tuh strong. independen apa segala macem. No, kita juga udah capek ya nggak sih sebenarnya kalau ditanya mau nggak? Pengen Nggak sih. diurusin. Pengen diurusin, please urusin aku dong. Ya nggak sih gitu Iya. kan, pengen banget diurus, tapi ya of course kalau misalkan ada yang tepat datang ke dalam kehidupan yang bisa bikin kita guard kita jadi turun, Iya, ya nggak iya, sih, iya. kayak trust and everything, you're more than welcome of course. Of course. Ya, so itu cita-citanya boleh tuh ditambah tuh siapa tahu. Oh, The universe siapa yang lagi mendengarkan ya. dengar? Universe pasti akan mendengar dan Yes. akan mengantar pokoknya whatever you want Iya. falls on your lap. Force on your I lap, agree. Itu iya. juga salah satu motto in my life, selalu berprasangka baik pada Iya, semesta. betul. Iya, Everything betul. will be at the right place at the right time, Iya. and it will be effortless. Pokoknya yang rezeki kita itu akan fall to your lap, is gonna be effortless. Jadi nggak usah dikejar yang gimana-gimana. Betul Sekali. What's your best advice buat orang nih yang misalnya kita kayak ini kok ya, kayak single mom united nih, gimana sih?
single mom United. Enggak, aku kecuali aku Udah ya. kecuali kamu kan udah duluan ya nggak sih? Kita berdua aja. Gak apa-apa, abis ini kita injek-injek aja. Iya. Nah, maksudnya ada nggak sih advice buat orang yang pengen ngembangin karir tapi dia juga a mom gitu? Kira-kira apa yang harus, nggak usah dengerin kata orang lah, maju terus lah, atau menurut Nadia? Iya, itu banyak banget loh Beb advice-nya? yang nanya juga loh. Apa ya? Oke, I don't wanna ngasih advice yang terlalu flimsy. As yang you terlalu aja, gitu. as Nadia Kalau- Mulia aja. kalau menurut aku sih go for it. Iya. Kita tuh hidup tuh udah dijadwalkan sama Tuhan loh. So selama kita masih ada, kita masih bernafas, itu artinya kita tuh beruntung. Betul. Jadi jangan suka menunda-nunda sesuatu. Kalau apapun yang kamu mau kejar, then it's never too late. Aku coba kuliah di umur sekarang, kuliah S1 lagi di umur sekarang gitu. Jadi mau kerja, mau buka usaha, go for it. It's never too late. Never too late ya. Karena the right time was yesterday. Yang paling tepat tuh adalah kemarin. Jadi udah, the second best time is now. Ya. Benar. So, Betul itu banget Beb. adalah advice dari Nadia Mulia. Coba dengerin ya. Iya. Ini dia yang super sibuk loh, super Iya. sibuk dan super bersemangat. Like I'm still amazed. Iya. Ya, mungkin Dia udah kali ya, bilang sebelumnya kayak gue amazed sama dia. Karena aku punya masalah with saying no sih. Aku tipe Iya. orangnya, Nat, kita ini, oke, why not? Nat, pedal yuk, oke, Let's why go, not? gitu. Let's go. Aku Iya. orang yang Happy go lucky, happy go lucky dia. Pisces-nya itu tadi ya. Pisces-nya itu. Oke, Beb, ada ini nggak sih tips, gue juga pengen tahu nih as a mother gitu. Do you have like cara ngedidik anak sekarang gitu ya di tahun 2024 ini ya nggak sih gitu? Have 4 kids. Apakah lo tipikal mom yang ngebebasin anak atau you're a strict mom gitu? Aku berusaha untuk bisa menjadi sahabat untuk anak dan jadi orang tua buat anak. Jadi emang it's always a game of tarik ulur sih ya. Oke. Jadi disiplin mesti ada. Benar. Betul. My kids know aku kalau lagi ngamuk, aku ngamuk nih. Iya. Aku mama monster urusan Iya. urusan ada beberapa urusan yang udah bener-bener nggak bisa di Tolerate nego lagi. Tolerate ya, yang lo kayak udah ini nggak bisa lagi Yes, nih gitu dan ya. itu berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan safety anak-anak di Yes. Dan satu hal yang luar biasa dari menjadi seorang ibu adalah anak-anak they know itu semua datang dari cinta. Jadi anak-anak tuh nggak mungkin membenci ibunya because they know. Jadi kadang-kadang kalau aku marah sama anak-anak, they know I'm human. Iya. Aku marah-marah, tapi habis itu begitu aku udah tenang, I go to Yeah. them because I'm not the perfect parent at all. Aku Yeah. juga masih baca buku parenting kayak gimana. Jadi begitu aku udah tenang, aku ke anak aku peluk, aku bisa nangis. I'm so sorry, mama tadi marah-marah, I should marah-marah, tapi I was so dedededed. So I have a discussion dengan anak-anak. Jadi itu sih kita harus sama anak-anak on the same level. Bukan berarti kita bukan orang tua dan orang tua di sini. Iya, kalau udah nggak sahabat- zamannya kayak gitu Iya. ya. Enggak. Just be real aja sih ya. Dan satu lagi sih, anak-anak tahu bahwa aku itu yang paling penting adalah honesty. So they know, kamu bisa bikin kesalahan apapun, mama mungkin akan marah levelnya segini. Kamu bohong ke mama levelnya segini. So don't lie Yeah. because we're a team. Something happens, mama marah sebentar, we fix it together as a family gitu. Jadi ya akhirnya gara-gara itu jadi dekat banget hubungan aku sama anak. Iya. I feel that this is my personal experience that I can say that I am a better mom when I was like after the divorce. Like when I'm Really? single, when I was single mom, I am a better mom. Like because I feel like when you're happy, you treat your kids juga Beda. beda. Bener. Yeah. And Gua juga rasa itu and my son bilang kayak gitu ke gue kayak, wow, you're changed mom, like Iya. beneran you're just different gitu. And banyak banget orang yang ngerasa kayak kayak single mom, then you're like how she's gonna do it gitu kayak belum tentu bisa, and anak-anak pasti berantakan lah hidupnya apa segala macam. No guys, we become better mom karena kuncinya ya happy mom ya happy kids, bener sih. Setuju. Pokoknya Iya. find your own happiness sih. And if Betul. you're not happy, setidaknya terapi diri sendiri dulu. Betul. Jangan keluarin unhappiness. Jangan keluarin ke komentar-komentar kids gitu. juga, jangan keluarin ke orang-orang di mana yang Mendingan olahraga, pedal, pukul sekenceng-kencengnya. Benar ya kan? banget. Ini Yes. makanya kita undang Nadia Mulia. Thank you so much banget. You're Ini welcome, karena babes. benar-benar panutanku banget dia tuh. Iya. Aku bisa dengerin kamu ngomong terus sih, ini berjam-jam Sorry. kayak. Kita lanjut ya di sini ya. Lanjut pedal. Yes. Oke Nadia Mulia, thank you so much so udah datang di You're CWDM. welcome. Beb. Udah sharing di sini. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita yakin ini Yeah. pasti bermanfaat buat Pastinya pemirsa buat di kita aja rumah. tadi banyak belajar banget, yes.
Thank you. Oke, saya Dewi Rezer. Dan aku Saira Nisar. Dan saya Nadia Mulia. Sampai jumpa lagi. Bye.